Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah jemaah Jumat yang mulia, kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Zat yang maha sayang kepada kita, selalu merentangkan umur kita panjang dalam keadaan ketakwaan kepada Allah dan diberikan kesehatan kepada kita agar kita mampu hidup sebaik-baiknya di muka bumi sampai akhir hayat kita kelak nanti. Namun Allah selalu perintahkan kepada kita, isilah hidupmu itu dengan beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali dia beribadah kepadaku. Namun keseharian kita bisa melihat ada orang malah kafir, malah ada munafik, banyakkan juga fasik. Yang beriman bertakwa betul kepada Allah ada juga sedikit, yang beriman seperti biasa juga ada tapi banyak. Dan nanti di akhirat Allah akan tetapkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa manusia saat meninggal nanti di akhirat maka dia diberi tempat 3 paling tidak. Maka kita sebelum meninggalkan dunia ini, kalau ditanya orang, nanti kalau kamu meninggal maunya ke surga apa ke neraka? Semua orang akan berkata ingin surga, malah yang kafir pun mau ke surga juga. Maka pemahaman terhadap agama Allah ini ada yang lemah, ada yang baik. Nah, kalau mau ke surga nanti boleh ke surga, maunya surga apa? Pasti orang Islam berkata saya maunya surga Firdaus. Terus kita akan berpikir, akankah kita ke surga Firdaus atau kita boleh masuk surga atau harus ke neraka? Itu pun masih pertanyaan bagi kita. Maka yang bisa menjawab itu adalah ketakwaan. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran itu lebih dari 250 kali hanya orang bertakwa kepada Allah yang boleh masuk surga langsung. Kenapa? Ciri-cirinya orang bertakwa imannya sangat kokoh. Saya ingin katakan ini harus radikal masalah iman, gak boleh toleransi iman. Tapi dalam bernegara boleh bertoleransi, tapi iman tidak. Yang kedua, ibadah orang itu luar biasa bagus. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah, tengah malam, tahajud, solat duha, semua dilakukan dengan baik dan bersedekah juga bagus. Yang ketiga, orang yang masuk bertakwa dan masuk surga langsung adalah orang itu adalah murah hati, suka memberi, suka sedekah, suka membantu orang, tidak nyulitin orang, apalagi menyiksa orang-orang lain dengan segala macam. Kita lihat kejahatan belakangan ini. Nah, yang keempat adalah orang itu dalam beribadah hidup ini selalu ikhlas, cari ridho Allah. Yang kelima, orang tersebut pandai sekali nolak dosa walau kecil. Nah, kalau kita sedikit simpulkan bagaimana tidak ke surga, imannya sangat kokoh, ibadahnya sangat bagus, hatinya sangat mulia,
dan juga cari ridha Allah setiap hari-harinya dan tidak ada dosa. Nah, diharapkan kita hari ini termasuk golongan ini paling tidak. Tapi boleh kita ke surga Firdaus nanti. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingin mengklasifikasikan kita, dan kita semua pasti ada di salah satunya. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga Firdaus. Siapa mereka? Orang yang berjihad, bersungguh-sungguh dalam hidup membela akhiratnya dan agama Allah. Siapa mereka? Yang pertama Rasul. Rasul selama hidupnya berdakwah, menyampaikan ajaran agama kepada umat sampai wafat. Dia tidak dapat upah. Yang kedua para nabi. Mereka walaupun tidak punya umat, tapi dia kokoh dengan wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Yang ketiga adalah ulama warasatul anbiya. Ulama ain ya, bukan alif. Ulama warasatul anbiya, orang yang ahli ilmu agama dan mengikuti jejak Nabi dalam berdakwah. Nah, sekarang ini kita bisa melihat ulama berubah menjadi ulama. Ulama orang berilmu, kalau ulama dari alimun, kumpulan orang sakit-sakit jiwa. Nah, yang selanjutnya adalah disebut al-umara'ul adil, pemimpin yang adil, yang selalu memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya dan selalu menjaga iman umatnya menjadi sempurna di sisi Allah, yaitu para khalifah. Saya tidak tahu bagaimana kondisi pemimpin kita sekarang ini, itu hak mereka masing-masing dengan Allah. Tapi yang dimaksudkan orang yang mendapat Firdaus, al-umara'ul adil, yang adil dalam masalah kehidupan dan juga urusan akhirat, dijaga imannya. Nah, yang kelima adalah orang yang masuk surga Firdaus adalah al-mujahidina fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya, apakah ikut berperang dengan nyawanya atau raganya dia malam dia tahajud, dia beribadah sebaik mungkin dan selalu bersungguh-sungguh membela dirinya di hadapan Allah kelak. Inilah ahli-ahli Firdaus. Nah, kalau kita tidak sampai di situ, Ibnu Qayyim menyebutkan ada posisi kedua yang masuk surga langsung, yaitu orang-orang al-muttaqina imama, mungkin surganya Firdaus. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu ya tadi kita sebutkan imannya kokoh dan selalu beriman. Nah, apakah kita ada di posisi ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah yang dikelompokkan oleh Allah dan Rasul, dan juga Ibnu Qayyim menjadikan sebagai fatwanya. Nah, bila kita enggak kuat beribadah, lima-limanya enggak dapat, iman tidak kuat, ibadah tidak bagus, hati masih culas aja, tidak pernah meridhai keridhaan Allah dan suka berbuat dosa masih, mungkin kalaupun diterima Allah sebagai ahli surga, di bawahnya lagi. Apa itu? Mungkin surga Jannatun Naim. Nah, yang ketiganya adalah orang-orang ibadun solih, hamba Allah yang soleh, yang selalu beribadah sesuai kemampuannya, tapi bukan penjihad. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat subuh, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang enggak. Nah, kadang-kadang jujur, kadang-kadang juga bohong gitu. Jadi kayak begitu polanya. Tapi kondisinya masih boleh masuk surga karena amalannya lebih baik daripada perbuatan jahatnya. Ya, mungkin surganya nanti apa sih, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa. Nah, kemudian kalau dari situ di bawahnya ada lagi disebut dengan orang at-taibin. Masuk surga juga. Siapa orang at-taibin? Yang dulunya waktu dia muda banyak berbuat dosa, banyak perbuatan maksiat dilakukannya, tapi di umur dia 40 ke atas dia tuh bertobat setobat-tobatnya. Nah, ada juga orang mengatakan nanti setelah pensiun tobat.
Jadi betul-betul setelah pensiun dia taubat karena nggak bisa berbuat maksiat lagi gitu. Akan terus bertobat sampai meninggal. Allah terima taubatnya, masuk surga, tapi di bawahnya lagi. Nah, kemudian di bawahnya lagi, kalau nggak segitu juga, nggak taubat juga, ada di bawahnya lagi, yaitu disebut dengan orang musyafa'in. Orang-orang yang semestinya tidak boleh masuk surga karena amalnya kurang. Taruhlah sekarang 45 amalnya, dosa 55, tidak bisa langsung mestinya. Tapi ditolong oleh Nabi syafaat, ditolong oleh anak-anaknya berdoa terus menerus, dan juga Al-Quran, baca Quran sering diberikan sebagai syafaat baginya. Bahkan dia masuk surga karena ditolong orang lain, mestinya enggak. Nah, orang ini masuk surga juga, mungkin surganya sudah emperan gitu. Nah, kemudian ada juga yang selanjutnya, yang paling terakhir, yaitu orang-orang yang tidak dibebani agama, ghairu mukallafin namanya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang lahir ke muka bumi ini dari bayi sampai sebelum balik dia meninggal. Jadi meninggalnya masih anak-anak, belum ada tugas agama. Nah, nggak mungkin kita hari ini. Nah, karena dia mau ibadah gak ibadah, kalau dia meninggal masih bayi atau masih ya anak-anak, insya Allah langsung ke surga karena tidak ada beban. Ya, maunya kita meninggal di waktu bayi, tapi memang gak bisa, sudah dewasa. Terus yang kedua yang tidak ada beban, ghairu mukallafin, disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang idiot atau gila, sejak dari sedewasa sampai meninggal tetap gila gitu. Gak apa-apa gila, tapi masuk surga langsung. Cuman surganya ya sudah di bawah sekali. Inilah strata-strata orang masuk surga. Kenapa ini disampaikan Ibnu Qayyim? Supaya kita tahu kalau masuk surga di posisi apa, dan kita bisa mengukur kita sekarang kira-kira di mana. Nah, yang kedua adalah ada orang di akhirat nanti, tadi yang langsung ke surga. Yang kedua, ada orang boleh ke surga tapi harus ke neraka dulu, karena itu perannya. Siapa mereka itu? Yang dosanya lebih berat daripada pahalanya. Nah, siapa orang ini? Disebutkan Ibnu Qayyim, yang pertama adalah orang-orang ghafilin, terlalu lalai dengan dunia. Sampai umur 70 tahun masih belum nekat dengan akhirat. Masih berbuat dosa, masih korupsi, masih mengatur dunia dengan segala perbuatan dosanya. Amalnya sangat sedikit. Maka saat ditimbang oleh Allah di akhirat, ternyata dosanya 75%, pahalanya cuma 25%. Terpaksa dia harus ke neraka dulu. Sampai kapan? Sampai habis masa dosanya. Jangan sampai kita. Nah, yang kedua yang masuk neraka dulu baru ke surga adalah orang-orang fasikin, orang fasik. Dari kecil tidak pernah ibadah, dosa melulu, tapi beriman. Ada juga yang begitu walaupun sedikit. Nah, orang ini waktu dicek oleh Allah, amalannya ada suka memberi, kadang-kadang itu cuma 10%, dosanya 90%. Ini orang paling terakhir keluar dari neraka. Jangan kita. Nah, posisi yang ketiga adalah orang yang langsung ke neraka, tidak boleh keluar selamanya, yaitu neraka jahanam. Nah, kalau yang tadi mungkin yang dua ini bisa hutama, bisa juga sakor, bisa juga wail, juga bisa neraka lain-lainnya. Mereka itu masih boleh keluar ke surga, mungkin sudah triliunan tahun di neraka baru boleh ke surga. Ada haknya karena iman. Nah, yang terakhir ini adalah orang-orang yang tidak boleh masuk surga sama sekali karena 3 hal. Yang pertama, dia kafir, tidak pernah beriman kepada Allah. Maka tidak boleh ada yang mengatakan agama itu sama, tidak boleh. Karena masalah agama bukan hanya masalah sosial, tapi masalah ketuhanan, masalah ibadah tidak akan pernah sama. Sering belakangan ini ingin memutar balik fakta, agama itu sama saja, mencarikan suruh berbuat kebaikan. Kebaikan sisi terakhir. Sisi yang pertama beriman kepada Allah, ya. Yang kedua beribadah seperti Allah perintahkan dan Rasulullah pada, ya.
Nah, maka orang ini, orang kafir, tetap Allah tidak terima amal ibadahnya apapun sehingga dia masuk ke neraka jahanam, nggak pernah keluar. Yang kedua adalah orang yang disebut dengan munafik, pura-pura beriman tetapi dia prinsipnya tidak beriman. Ini juga kita bisa lihat belakangan ada orang seperti itu. Yang ketiga adalah orang-orang musyrik yang dia tetap beriman kepada Allah tapi diselipkan dengan kemunafikan, termasuk sajen masih terus main sajen. Jangan dikira oleh kita sajen itu enteng, itu berat. Ini masalah akidah. Kita mempercayai bahwa kemuliaan, keberhasilan kita dan kesuksesan kita ditentukan oleh persajian. Tanpa sajian kita akan celaka. Jangan begitu. Termasuk juga, maaf Bapak, ini ari-ari seorang ibu yang lahir dibedakin macam-macam itu untuk mendapat keselamatan bagi anaknya. Itu enggak ada dalam ajaran. Dan itu musyrik, karena keyakinan kita di buku tulis itulah membuat anak kita pintar. Padahal bukan. Itu ari-ari mati, hancur. Dia tidak pernah bernyawa. Kalau kita mau anak kita pintar, beli buku untuk anak. Kalau anak mau cakap, jaga oleh kita bagaimana anak supaya sehat. Bukan dari baca, dari ari-ari. Saya masih melihat sampai hari ini masih orang berari-ari. Nah, kita maaf, ini termasuk musyrik. Walaupun musyrik katakan ada yang khafi, ada yang jali, tapi adalah hanya kategori aja. Tapi orang musyrik tetap kena rasa. Tidak ada orang musyrik yang bisa ke syurga. Nah, inilah 3 kategori dalam hidup kita. Maka umur kita yang 60, 70, 80 ini pelihara baik-baik, tetap menjaga kesehatan, menjaga bahaya-bahaya itu seperti kita COVID sekarang ini, kita jaga supaya kita tidak kena. Tapi kita harus jaga diri kita, bahwa kita ini harus kokoh iman dan juga Islamnya dan ihsannya pada saat kembali kepada Allah. Jadi yang perlu kita takutkan sekarang bukan COVID sebetulnya. COVID itu hanya menyebabkan kita kematian. Apakah kalau nggak COVID kita nggak mati? Mati juga. Jadi mati nggak usah takut. Takut nggak takut tetap mati. Yang perlu ditakutkan setelah mati amal kita cukup nggak ke surga, itu persoalan kita. Maka di sekarang perlu ngitung nih, di umur sekian kira-kira berapa. Andai kata besok pagi kita jadi meninggal, kita langsung ke surga, apa harus ke neraka dulu? Ini perlu dipertimbangkan. Jangan berani-berani ke akhirat tanpa sebuah pedoman yang benar, tanpa sebuah ada satu penelitian kita yang benar. Jadi jadikan sekarang di ujung umur kita ini jadi ahli tahajud, ahli berjamaah, ahli sedekah, ahli salat duha, ahli juga salat subuh berjamaah, dan semua kita jadikan supaya kita pulang ke akhirat insyaallah husnul khatimah, dan barzah kita raudhah miriyadil jannah, dan insyaallah mahsyar kita dhillan dhalila, dan dihisab kita hisab yasira. Allah menyebutkan kepada kita, mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim, selamat kamu ke syurgaku, karena kita lengkap dengan amal ibadah kita. Saya kira ini aja dapat kami sampaikan di siang hari ini. Dari Jumat yang kita masih pandemi, tidak boleh panjang-panjang, sikat tegas, dan ini kita sampaikan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang yang beriman seperti kita ini, tingkatkan ketakwaan. Karena ketakwaan tadi orang yang langsung ke surga, amalnya sangat bagus, imannya bagus, cari ridha Allah, dan juga mengharapkan kita tidak berbuat maksiat sekecil apapun. Wal tandur, dan perhatikan dirimu.
Ma qaddamat li ghad, amal apa sih yang kita punya hari ini? Bila mendadak kita meninggal dalam kecelakaan, kira-kira berapa jaminan kita untuk akhirat? Maka sebelum ajal tiba kita harus prediksi, tidak, saya akan ke akhirat kalau sudah selamat dari api neraka dan masuk ke surga. Jangan kita ke akhirat kalau masih prediksi kita ke neraka. Biarlah mohon panjang umur kepada Allah. Wattaqullaha, dua kali dalam satu ayat. Bertakwalah kamu kepada Allah, betul-betul takwa, jangan setengah-setengah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah tahu semuanya yang kita lakukan. Mungkin orang-orang bisa melihat kita seperti alim, tapi Allah, dia tidak tahu apa yang kita lakukan. Hanya Allah yang paling tahu, dan Raqib dan Atid yang catat amal kita. Ini diserahkan kepada Allah nanti di yaumil qiyamah, di timbangan. Baca. Bahkan di surat Yasin disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini di mulut dikunci, enggak boleh punya alasan. Wa tukallimuna aydihim, yang disuruh bicara yang dicatat. Wa tashhadu arjuluhum, dan ya yang disaksikan oleh badan kita. Bima kanu taksibun, apa yang kamu usahakan. Jadi kita harus sadar betul, kembali ke akhirat tidak semudah orang meninggal. Karena saya pernah mendengarkan, daripada susah begini meninggal sekalian, apa dikira di akhirat hendak. Di akhirat jauh lebih susah dan paling lama. Maka usahakan hidup kita ini selalu dalam ridha Allah, kasih sayangnya sebelum kita meninggal. Setelah meninggal tetap dalam ridha Allah sampai ke surga kelak. Jangan kita dipisahkan menjadi orang ahli neraka. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita sisa umur kita yang ada selalu dalam ridhonya, dan kita kuat dalam beribadah, dan selalu kita dijaga oleh Allah supaya kita ini tetap dalam iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina, wa an a'malan salihan tardahu lana, waslih lana dinana huwa alladhi ismatu fi amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al lana kulluhum bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wa fuwa indal hisab. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khamri bi rahmatika rahmi rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jumil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana wa jami' ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimissalah.